Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami selalu Kau panggil untuk bertobat. Untuk menjadikan dirimu sebagai pusat dalam hidup kami. Untuk menjadikan dirimu berkuasa atas hidup kami. Bukan yang lain. Bukan diri kami sendiri bahkan. Terima kasih Tuhan, meskipun kami tetap menjalankan apa yang harus kami jalankan, tetapi kami juga dipanggil untuk pada pertobatan. Bukan hanya orang-orang lain yang tidak menjalankan kehidupan keagamaan yang harus bertobat, tapi kami ya Tuhan. Kami ingin Engkau sendiri yang berkuasa bagi kami. Bantu kami untuk menjadikan dirimu pusat dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku yang terkasih, pada tanggal 10 Juli hari Jumat, bacaan pertama dari kitab nubuat Hosea, kita diajak untuk bertobat. Hosea menyatakan kepada orang Israel supaya mereka bertobat. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat apa yang baik. Saudara, pertobatan itu bukan hanya untuk orang-orang yang tidak aktif di gereja, di kegiatan, orang yang tidak peduli dengan agama, orang yang tidak pernah berdoa. Anggap sajalah orang yang tidak aktif di gereja, orang yang tidak bekerja untuk gereja, tidak terlibat dalam gereja. Kita minta mereka bertobat. Tidak. Bukan hanya mereka yang tidak aktif, tetapi kita yang justru aktif, yang merasa aktif, yang merasa terlibat. Itu juga harus bertobat. Pertobatan itu tidak hanya bahwa dari yang tidak aktif menjadi aktif. Dari orang yang tidak terlibat menjadi terlibat. Tidak cukup hanya itu. Itu salah satu indikasi baik tentu saja. Tapi harus lebih dalam lagi, pertobatan itu haruslah menjadi suatu bahwa Yesus itu hidup dalam diriku. Yesus tinggal dalam hatiku dan dia terlibat dalam hidupku, dan aku mengajak dia terlibat juga dalam segala persoalan kehidupanku. Aku merasa hidup, aku merasa rindu. Aku selalu merasa ada kerinduan, ada kehausan, ada kelaparan untuk selalu berdialog. Untuk memperdalam pemahaman kita, pengertian kita. Tapi juga untuk memperdalam iman kita ketika kita menghadapi problem kehidupan. Kita persembahkan kepada Tuhan dan kita tanya, Tuhan mau apa dengan peristiwa ini? Kita bergaul dengan Allah supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang diriku sendiri, tetapi juga memohon kepada Tuhan supaya bertindak dalam diriku atau diri orang yang kudoakan. Nah, jadi dengan kata lain, pertobatan itu adalah suatu sikap batin, suatu pemahaman yang mendalam bahwa hanya Engkau sajalah Tuhan, bukan aku. Karena bisa saja di dalam orang yang aktif di gereja, tapi egonya menjadi begitu besar. Orang yang terlibat di gereja tetapi di rumah dia menguasai suaminya, istrinya, atau anaknya, atau nggak peduli dengan apa yang di rumah. Nah, itu kan sesuatu yang tidak terlalu tepat gitu loh. Maka seringkali orang sinis ketika orang terlibat di gereja, tetapi di hidup sehari-hari dia tidak menunjukkan sebagai orang yang menghayati nilai-nilai dari apa yang ia geluti, apa yang ia sembahkan, apa yang dia persembahkan, puji-pujian kepada Tuhan. Karena ketika kita terlibat di gereja, kita mau meniru teladan hidup nilai-nilai Kristus. Bagaimana nilai-nilai Kristus ini yang penuh cinta kasih, yang penuh pengampunan, yang penuh pengertian, yang penuh pemahaman, yang bisa menerima kesabaran, kemurahan hati, buah-buah roh, buah-buah nilai-nilai Kristus itu menjadi nilaiku.
Jadi kalau kita percaya dan beriman itu berarti bukan hanya secara intelektual, tetapi nilai-nilai orang yang menjadi sembahanku itu menjadi nilaiku. Itulah yang sebetulnya pertobatan. Jadi, nah, Yesus hari ini meminta para rasul, ke-12 muridnya dipanggil secara khusus untuk diutus. Jadi tugas perutusan itu dari Yesus, bukan hanya dari saya, tetapi dari Yesus. Ya. Tugas perutusan, apa saja bentuk tugas perutusan? Yaitu untuk bukan hanya mewartakan, menjadi guru, mewartakan kabar gembira, kebaikan, ajaran-ajaran Yesus, ajaran gereja. Tapi juga untuk memiliki suatu daya kemampuan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menajiskan orang yang sakit kusta, menyembuhkan orang sakit. Jadi dua sisi dari tugas perutusan Yesus ini adalah mewartakan kabar gembira, mewartakan nilai-nilai, tetapi juga bukan hanya mulut kita, tetapi tindakan kita. Dan ini yang jujur kalau saya katakan tidak mudah, tidak gampang. Hampir sulit mengatakan pada diriku sendiri, bahkan pada orang-orang tertentu, ketika dia tidak hanya ngomong baik-baik, tapi hidupnya, tindakannya, perbuatannya yang menyembuhkan, yang membangkitkan orang mati, memberikan harapan, ya, mengusir setan. Ini kan suatu perbuatan yang berat dalam tanda petik, ya. Perbuatan yang berat, yang penuh tantangan, ya. Orang tidak hanya ngomong, tapi kata-katanya itu kata-kata yang bernas, yang punya power, yang punya kuasa. Katakanlah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan itulah yang diminta oleh kita dalam bacaan Injil hari ini. Ketika kita mewartakan kabar gembira, ketika kita bukannya mewartakan, tapi menghayati proses-proses penyembuhan, proses pengusiran setan, proses pembebasan itu, kita akan menghadapi banyak tantangan, banyak godaan, banyak hambatan. Ya. Nah, Yesus mengatakan jangan takut, aku akan menyertaimu dan aku akan ngomong sesuai yang kau bicarakan itu, saya akan bicarakan. Jadi kita tidak perlu takut, suatu jaminan bagi kita bahwa ya, Roh Bapa, Roh Allah yang akan mendampingi kita ketika kita berani menyatakan, ya, saya diutus oleh Allah. Tugas perutusan itu, saudaraku terkasih, bukanlah yang besar, yang hebat. Anda diminta pergi ke Afrika, Anda diminta pergi ke Kalimantan, ke Papua, dan segala macam. Bisa begitu. Tapi tugas perutusan itu juga dalam konteks yang lebih sederhana, lebih dekat, keluarga kita. Orang-orang di sekitar kita, komunitas kita. Itu juga tugas perutusan. Ketika kita melihat, ketika kita mengalami, ketika kita merasakan bahwa salah satu anggota kita, dalam tanda petik, ya, hidup dalam keberdosaan, katakanlah begitu. Atau tidak peduli dengan apapun, juga dengan situasi sekitar hidupnya, kacau balau, ya. Nah, disitulah tugas kita perutusan. Perutusan itu sekali lagi, kita bisa mewartakan kabar gembira, tetapi hidupku, karyaku, tindakanku, perbuatanku, perbuatan yang menyembuhkan, perbuatan yang mendampingi, perbuatan yang memperbaiki, ya. Bahkan tidak jarang ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang bahkan, maafkanlah, ya, ada orang-orang tertentu yang menjadi adiktif. Adiktif itu bisa juga dalam narkoba, drug, bisa juga begitu. Adiktif itu juga dalam perilaku-perilaku yang ketergantungan, yang merusak dirinya sendiri dengan minum, dengan apa saja, atau mungkin juga dalam bidang seks, dalam bidang ambisi-ambisi yang besar itu, ya, ketergantungan, ya, adiktif, ya, dikuasai oleh apa? Oleh perbuatan-perbuatan, kecenderungan-kecenderungan yang tidak teratur dalam hidup kita, sehingga orang kacau. Nah, bisa jadi itu juga karena kuasa kegelapan yang menyelinap, yang masuk di sana, yang mempengaruhi.
Nah, disitulah kita diajak untuk apa? Melakukan doa-doa pembebasan, doa ya. Nah, dengan apa? Dengan banyak berdoa, mohon Tuhan, rosario, baca kitab suci, ya. Bahkan kalau lebih daripada itu berpuasa untuk orang-orang tersebut. Jadi dengan kata lain tugas perutusan itu jauh lebih luas daripada sekedar pergi ke daerah-daerah yang belum mengenal Kristus. Tapi lingkup yang paling kecil di sekitar kita. Keluarga kita, kalau keluarga kita baik, syukur. Ya, tugas perutusan untuk membawa suami, istri, dan anak-anak berdoa bersama, melingkup bersama, membentengi bersama, berdoa bersama, berdamai, berkomunikasi, dan segala macam, membuat suasana keluarga damai. Itu juga tugas perutusan Anda sebagai bapak dan ibu. Nah, atau orang di sekitar lebih jauh daripada itu, ya mungkin anak, mungkin saudara, mungkin saudari, atau siapa, atau teman-teman kita yang mau kita tolong, kita doa, itu tugas perutusan. Ya, maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jangan takut sekali lagi. Tugas itu diberikan kepada para rasul, tapi juga kepada kita semua, bertugas untuk membawa kebaikan di mana tidak ada kebaikan, cinta kasih di mana tidak ada cinta kasih, kesabaran di mana tidak ada kesabaran. Ya. Banyak hal di dalam sekitar kita. Nah, itu adalah tugas yang diberikan, tugas perutusan yang diberikan Yesus kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua. Nah, intinya adalah supaya mereka kemudian bertobat. Bertobat artinya kembali kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang bisa menjawab segala kegelisahan, segala problem hidup kita, segala situasi kesulitan dalam diri kita. Yesus yang bisa menjawab, memberikan damai, bukan di luar Yesus. Nah, disitulah kita membawa, dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Yesuskah yang menjadi hidupku? Ya. Yang membuat aku bahagia dan damai, dan aku membagikan itu kepada orang lain. Supaya mereka juga sampai kepada pemahaman, pengalaman akan Yesus. Saudara, sekali lagi, Yesus meminta kita diutus, pergi ke segala penjuru. Lalu tugas perutusan bukan hanya dengan mulut, tapi dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan sikap yang penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau ada tantangan, kita tahu Tuhan menyertai kita. Tuhan mendampingi kita. Dan tugas perutusan itu tidak jauh-jauh, tapi di sekitar kita, dimanapun kita berada. Di mana tidak ada kasih, berikan kasih. Di mana tidak ada kesabaran, berikan kesabaran. Tuhan memberkati Anda. Memanggil Anda untuk diutus dimanapun Anda berada. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mengutus kami masing-masing untuk membawa pertobatan di sekitar orang-orang yang ada di samping kami, di kiri kanan, di dekat kami. Di mana tidak ada kasih, kami akan memberikan kasih. Di mana tidak ada cinta, kami akan memberikan cinta. Di mana tidak ada kesabaran, kemurahan hati, kebencian, kami memberikan sebaliknya. Tuhan, terima kasih. Semoga tugas itu kami emban dengan penuh kasih sayang, dengan penuh tanggung jawab. Karena dengan memberikan itu kepada orang lain, kami juga mengalami pertobatan kami sendiri. Untuk mengandalkan Yesus di atas segala sesuatu dalam karya kami. Dan itu membuat kami bahagia. Karena kami tahu Engkau jawaban atas segala problem hidup kami. Berkat-Mu atas kami ya Bapa. Atas segala perjuangan kami, atas segala kekurangan dan keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.